Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai sejarah perjuangan Indonesia dengan subtema sejarah dan kehidupan prasejarah bangsa Indonesia. Ini merupakan hasil diskusi kami dari kelompok 1 dengan anggotakan Satria Bima, Dito Adi, dan Misha Wahyu dari Prodi PPKN semester 3. Cekidot, mari kita mulai. Sebenarnya apa sih itu sejarah? Pasti teman-teman ada nih yang sudah belajar mengenai sejarah. Yuk kita bahas bareng-bareng. Sejarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Dalam istilah bahasa Arab yang berarti syajarotun, yang maknanya adalah pohon. Pohon yang dimaksud di sini adalah menggambarkan sebuah silsilah. Sedangkan dalam bahasa Inggris yang berarti history, yaitu masa lampau umat manusia. Sedangkan menurut beberapa tokoh, salah satunya Muhammad Yamin, mengatakan bahwa sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Selain itu, menurut Kunto Wijoyo, seorang sejarawan, adalah rekonstruksi masa lampau tentang apa yang dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan, dan dialami manusia. Teman-teman, sejarah juga memiliki fungsi, diantaranya sebagai peristiwa. Sebagai peristiwa, sejarah berarti kejadian itu pernah ada dan benar-benar terjadi serta bisa dibuktikan secara ilmiah. Sedangkan sebagai kisah, sejarah bisa digunakan untuk bercerita tentang kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Kemudian, sejarah juga dikatakan sebagai ilmu karena sejarah akan mempelajari tentang bagaimana dan apa yang terjadi tentang peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Dan yang terakhir adalah sebagai seni. Sebagai seni, sejarah mengandung arti bahwa dalam penyajian dan penyelidikan harus disusun dalam suatu rangka yang menarik perhatian orang lain. Gimana, makin tahu kan? Yuk kita lanjut. Selanjutnya ada kegunaan sejarah. Kegunaan sejarah yang pertama yaitu rekreatif, yang artinya dengan membaca atau mempelajari sejarah, kita seolah-olah akan dibawa berpetualang menembus dimensi ruang dan waktu. Yang kedua, inspiratif. Dalam hal ini, suatu karya sejarah dapat memberikan inspirasi kepada para pembaca atau yang mempelajarinya. Kemudian, yang ketiga, instruktif. Bermaksud memberikan pelajaran mengenai suatu keterampilan atau pengetahuan. Dan yang terakhir adalah edukatif, berguna untuk mendapatkan kearifan dari masa lampau untuk melangkah kaki ke masa depan. Contohnya ada slogan nih teman-teman, ada yang tahu? Yup, betul, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai masa prasejarah Indonesia. Zaman prasejarah adalah masa saat manusia belum mengenal aksara atau tulisan. Di masa ini, masyarakat Indonesia menerapkan cara untuk meneruskan sejarah. Yang pertama, melalui keluarga dan masyarakat. Melalui ini, mereka meneruskan cerita-cerita sejarah kepada anak cucunya. Kemudian, yang kedua, mereka sebelum mengenal tulisan, yaitu dengan sistem kepercayaan. Jejak sejarah Indonesia pada masa praaksara atau sebelum tulisan dapat dilihat melalui mitologi, legenda, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Yang terakhir yaitu tradisi sejarah masyarakat Indonesia pada masa awal aksara. Di masa ini sudah terjadi banyak perkembangan, dimulai
dengan adanya prasasti, kemudian kitab-kitab, sampai dengan dokumen-dokumen yang merupakan tradisi sejarah. Jejak tradisi pada masa aksara semakin berganti zaman, semakin berkembang, hingga muncul berbagai cara menulis di berbagai media. Nah, gimana teman-teman? Udah mulai tahu kan dan mulai paham mengenai sejarah dan prasejarah di Indonesia. Jadi, pesan dari kelompok kami tentunya jas merah, jangan lupakan sejarah. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat memberi ilmu untuk kita semuanya dan bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.